dulu tuh pengen nulis gitu kan nama bias gitu kan, Eunhyuk, bias aku Eunhyuk gitu. Terus kita tadi udah bahas soal part time, seru banget kan. Ini aku mau nanya buat apply-nya kamu kan sekarang extend nggak? Extend berarti. Apply-nya tuh ada bedanya nggak sih sama Oda yang dulu? Itu sama-sama program GKS kan ya? Nah, itu beda lagi sih, beda program. Yang mana nih? Yang extend GKS atau sendiri, yang Oda GKS sendiri. Yang extend Oda, yang exchange itu GKS. Oke. Berarti Oda ini gimana cara apply-nya? Apply-nya sebenarnya kan ada tuh GKS yang buat S1 sama S2. Nah, persyaratannya tuh sama kayak itu. Cuman itu kita si kampusnya itu kampus kerjasama sama kampus aku dulu sama UGM gitu kan. Nah, itu aku juga apply-nya lewat kampus. Baru dikirim ke kampusnya, kampus di Koreanya. Jadi nggak bisa kita mandiri ya, apply sendiri? Kalau kampus lain bisa, cuman kalau si kampus ini, Gangneung ini, dia kebetulan kerja sama UGM. Jadi aku pernah nanya gitu kan, kalau misalkan aku pengen daftar mandiri nih nggak lewat kampus, tapi dijawabnya kayak nggak bisa, harus lewat kampus, nunggu pengumuman dari kampus aja ya, kayak gitu. Kalau kampus lain bisa sih, cuman beasiswanya nanti beda lagi, nggak si Oda ini. Nah itu MOU juga ya. Berarti walaupun kamu alumni masih tetap dibantuin, bisa ya? Maksudnya bisa dibantuin lewat kampus ya? Bisa. Nah yang didapat itu dari beasiswa Oda ini apa aja? Kalau kemarin GKS kan ada yang uang pesawat, round trip gitu kan, ada uang bulanan, uang sekolah gitu kan. Kalau Oda ini uang sekolah, terus asrama, sama uang bulanan. Cuman uang bulanannya nggak seberapa. Itu pun sebenarnya uang bulanan itu sebenarnya nggak ada. Jadi kayak awalnya tuh buat uang asrama sama uang sekolah doang. Tapi kalau asrama kan harus makan di kantin asrama, sedangkan itu kan menunya kadang ada babi gitu kan. Jadi dulu kakak tingkat aku minta gimana kalau ini diuangin aja, soalnya kan kita nggak selalu bisa makan di situ. Akhirnya dijadiin uang bulanan. I see. Gede. Nah, ini kan kamu apply waktu pas pandemik ya kebetulan. Ini gimana? Kamu situasinya, kebijakannya dari Oda? Ya, jadi kan pas pandemi kayak persyaratannya ya kayak harus ngumpulin study plan, harus ada recommendation letter juga, ada introduction dan semua dokumen gitu harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Korea dan harus disahkan notaris, terus dilegalisasi sama kedutaan. Itu semua proses harus dipenuhi semuanya, tetap sama. Terus abis itu baru dikirim. Pokoknya harus tetap dapat sampai kedutaan besar Korea. Kalau nggak bisa. Ya, ketika kamu udah dinyatakan diterima nih kan mereka send LOA ke kamu kan pasti kan. Terus ini kan nggak mungkin kelas face to face, kelas off, kelas luring, let's say. Berarti kan kamu kelasnya daring. Nah, karena daring ini kan belum pernah ada kan kayak gini. Itu tuh gimana? Apakah kamu tetap ditransferin pos atau gimana? Nah, itu semester kemarin kan biasanya kayak kelasnya tuh pakai Zoom gitu kan. Nah, ini kebetulan di matkul aku semuanya si dosennya tuh upload video. Dan nanti kita nonton dari situ, tugas gitu-gitu sih. Sama kayak di Indonesia, cuman tugasnya banyak banget. Kayak kalau dari cerita pengalaman temen aku sebelumnya kayak, matkul ini tuh enak gitu kan. Tugasnya tuh ngafalin puisi gitu doang. Terus pas aku kayak, ibunya tiap minggu kasih tugas kayak, beda karena banget pandemi. Kayak, iya. Karena pandemi ini kayak jadi lebih capek banget. Terus uang living cost-nya ditransfer walaupun kamu di Indo atau enggak? Enggak. Jadi ini sekali enggak. Ya, saya. Ya sedih nih, makanya kayak please cepetan kirim aku ke Korea. Sebenarnya bisa tetap ke Korea, cuman walaupun kelasnya online. Cuman kayaknya kampus tuh belum ada fasilitas buat
karantina kan, kalau ke Korea harus Ya. karantina dulu 14 hari kan. Hmm. Kayaknya kampus tuh nggak ada fasilitasnya, jadi ya udah deh. Nah ini kan kamu extend, berarti kan tinggal nambah 1 tahun Kecuali lagi. kalau mau pakai fasilitas 2 tahun. Oh 2 tahun. Jadi ini tinggal 1,5 tahun. Oh ya masih, insya Allah masih sampai tinggal kuliah. Maksudku kalau cuma 1 tahun doang kan, terus kayak kemarin pertama kali kuliah di tahun 2020 akhir. Iya, September. Misalnya cuma setahun kan kayak tahun ini lulus kayak ya gue kelasnya online. Ya udah nggak jadi. Iya makanya kayak di rumah doang tapi dapat ijazah, let's say. Aduh, oke. Terus ada kepastian gak sih kayak kapan? Iya sih, maksudnya kalau kepastian mungkin karena Indonesia juga sempat nutup border kemarin ya. Aku nggak tahu nih, cuman kalau dari pemerintah Korea sendiri tuh kayak ada semacam limit yang mereka kasih nggak sih kalau bulan ini foreign student diperbolehkan untuk ke Korea untuk mulai kelas, even though itu online, maksudnya kehadirannya. Kalau Korea sendiri sih dari awal pandemi selain turis dibolehin sih kayak visa bisnis, visa pelajar, visit, sama apa gitu satu lagi boleh gitu. Kalau pelajar sebenarnya boleh. Tapi fix bulannya tuh belum dikasih tahu ya kuliahnya. Boleh. Turis doang sih yang ini belum. Kuliahnya semester depan mulai itu Maret. Yang belum pasti itu apakah semester depan bisa ke sana atau enggaknya. Berarti keputusan di bulan Maret itu. Harusnya sih bulan ini, cuman ini udah tanggal segini dan belum ada kepastian. Kemungkinan sih ya udah online lagi lah. Iya, ya, untuk kebaikan semuanya daripada maksain ke sana terus amit-amit kan, mendingan di sini dulu. Oke. Terus Maret ini setelah lulus dari sekolah vokasi UGM, apa langsung apply ODA atau kerja dulu di gap year? Jadi ODA ini bukannya di kampus ini tuh 2 tahun sekali. Nah kebetulan sebelum aku lulus tuh udah pembukaan, jadi kayak temen aku udah berangkat dan aku harus nunggu dia lulus dulu baru aku bisa apply. Akhirnya kayak oh ya udahlah kerja dulu. Aku sempat freelance setahun. Habis itu aku kerja di sekolah internasional sebagai asisten teacher gitu. Terus habis itu di perusahaan skincare Korea. Terus sekarang lanjut sekolah. Oke, berarti emang udah ada tujuan ya ke situ kalau someday kamu bakalan extend, tapi sembari menunggu itu kamu sambil kerja. Betul. Oke. Sebenarnya pas di sekolah internasional ini kayak agak slow gitu kan kerjaannya, jadi kayak sambil nunggu aku kerja dulu di sinilah gitu kan. Terus nggak ada kabar tuh, harusnya awal tahun 2020 nggak ada kabar. Kayak aku udah kayaknya nggak buka deh. Ya udahlah aku, karena di situ kayak aku kayaknya nggak bakal berkembang gitu. Oh ya aku daftar tempat lain. Terus kayak udah menyerah dengan ekstensi. Aku daftar di perusahaan Korea itu. Malah buka si ekstensi ini. Ya sudahlah. Ada yang tahu ya. Emang harus merelakan salah satu ya. Yes. Oke. Tapi sumpah sih kamu, you are so lucky, you are so fortunate, karena jarang banget sih kayak you get like back-to-back scholarship, let's say, maksudnya kayak 2 kali scholarship, dan itu kamu extend-nya di kampus yang sama kan, di tempat kamu extend kemarin? Yang sama. Nah itu paling nggak kan kamu udah ada bayangan. Dan kebetulan kalau yang pernah exchange di situ, kalau mau ekstensi emang bakal lebih gampang gitu. Karena udah ada ini ya. Jadi emang yang pernah exchange di situ, kalau yang pernah exchange di situ kebanyakan pasti bakal balik lagi buat ekstensi. I see. Nah terakhir nih, Maratus ada pesan nggak sih buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea? Untuk yang pengen belajar bahasa Korea sebenarnya pertama kayak lebih enak kalau bisa baca dulu gitu ya. Aku dulu sih ngafalin huruf-hurufnya dulu, bahkan sebelum masuk bahasa Korea, karena emang kayak pengen
dulu tuh pengen nulis gitu kan nama bias gitu kan, Eunhyuk, bias aku Eunhyuk gitu. Oke. Gitu. Dan itu mempermudah banget. Nanti kalau kalian udah bisa baca itu, aku sih biasanya nonton variety show gitu kan, variety show. Kan biasanya ada tulisan-tulisan tuh, atau ada subtitlenya gitu kan. Nah kalau kamu pengen tahu artinya, kayak kalian kan udah bisa baca, jadi kalian bisa cari tahu artinya kayak gitu. Dan aku kebanyakan sih belajar dari nonton gitu sih, nonton drama, nonton variety show. Tapi yang ngebantu banget dulu itu ada The Return of Superman. Oh, itu. Jadi artis dan anak-anaknya gitu. Itu tuh kan anak-anak kecil gitu kan, dan bahasanya tuh kayak masih bahasa anak-anak, jadi kayak enak gitu. Dan aku juga suka nontonin Shinchan, tapi yang bahasa Korea. Ada juga ya? Juga ngebantu banget. Ada. Oke. Jadi berarti tips yang pertama, kenali dulu huruf Korea itu ya? Betul. Kenali dulu hurufnya. Terus habis itu belajar vocabnya ibaratnya dari hal-hal yang kamu suka lah ya, kayak misalnya suka K-pop ya, musik, kalau misalnya suka drama dari lagu-lagunya. Yang penting membiasakan telinga ya sama vocabulary yang buat dia. Kalau untuk kayak grammar gitu emang agak susah, tapi menurut aku kayak kalau kalian belajar grammar sambil denger, kalian nonton, itu lama-lama kayak paham sendiri pemakaiannya gitu sih. Iya. Untuk grammar. Iya. Oke, sebelum aku tutup, mungkin Maratus punya pesan gak sih buat teman-teman scholarship hunter di luar sana? Kayak ibaratnya Maratus juga kan apply scholarship nih, pesan-pesan yang belum dapat, termasuk aku juga nih kayak sempat dapat nggak jadi, terus like ya up and down semuanya. Namanya sekolah gratis ya. Gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman? Benar-benar. Aku apa ya? Jangan menyerah sih, kayak walaupun kayak ada cerita kayak temen aku juga kayak yang berkali-kali ditolak, tapi akhirnya juga dapat juga. Soalnya rezeki kan nggak kemana. Kalau emang misalkan belum dapat, mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita gitu kan. Mungkin dapat univ yang lebih baik atau beasiswa yang lebih banyak kayak gitu kan. Iya. Soalnya nominal itu juga mempengaruhi nanti proses dalam kuliah. Maksudnya nominal gimana? Nominal uang, kayak misalkan beasiswanya nggak pas-pasan itu, kalau yang irit itu emang bisa lah survive gitu kan. Kalau nggak kayak ya harus part time, dan kalau part time itu harus bisa bagi waktu gitu sih. Iya, intinya mah everything happen for a reason. Jangan menyerah. Iya, benar. Oke, thank you so much buat Maratus yang udah mau share pengalaman selama kuliah di Korea, mulai dari dulu exchange sampai exchange-nya dapat beasiswa, terus sekarang extend juga dapat beasiswa. I wish you best of luck for your future, dan semoga pandemi ini segera berakhir biar kita semua bisa bisa menjalankan planning kita, dan semoga kamu juga bisa cepat ke Korea dan amin. Oke. Thank you so much buat Maratus. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sharing session di ASEAN Nation sama temenku Maratus. Buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe channel ini untuk info-info lebih lanjut mengenai study abroad dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan luar negeri. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat untuk kalian. Segitu dari aku, and we will see you on the next video. Bye-bye. Thank you for having me. Bye-bye. Yeah, thank you.